Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah update hasil dari pencangkokan kami. Usia sekitar 4 minggu atau 1 bulanan. Untuk batang yang di sebelah sini, alhamdulillah perakaran yang keluar sudah mulai tampak. Bahkan perakaran yang keluar tampak cukup lebat di usia 4 minggu pasca eksekusi cangkok. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tips faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan dari cangkok, di mana meskipun cangkok dilakukan pada waktu yang sama, namun hasilnya akan berbeda-beda. Ada perakaran yang keluar cukup banyak dan lebat. Ini adalah salah satu contohnya. Ada batang yang relatif sedikit perakarannya, dan juga batang yang keluar akarnya itu sangat minim, bahkan tidak keluar akar sama sekali. Kami akan bahas, namun sebelumnya ini adalah versi kami, versi Damar Permai Garden. Ini merupakan kondisi update pencangkokan setelah 4 minggu. Sebagian besar cangkokan kami lakukan pada waktu yang sama. Setidaknya sekitar ada 15 batang atau ranting yang kami lakukan pencangkokan pada waktu itu. Dan inilah cuplikan dari bagian terpenting pada saat eksekusi cangkok. Ini media cangkoknya dari Kokopet sudah kami persiapkan. Tata cara kami melakukan cangkok yang praktis dan simple. Kambiumnya wajib untuk dibersihkan. Kami sendiri telah memberikan perangsang akar di media cangkoknya. Belah media cangkok di bagian satu sisi saja, lalu pasangkan pada keratan batang yang dilakukan pencangkokan. Ikat menggunakan tali. Proses sudah selesai. Video lengkapnya sudah pernah kami upload, seperti ini judulnya. Linknya nanti kami tampilkan dalam deskripsi. Langsung kami update 4 minggu pasca eksekusi. Dan inilah update-nya setelah 4 minggu. Bersama kita periksa untuk cabang bagian sini. Menurut kami perakaran untuk cabang ini termasuk kategori sedang. Nanti kami jelaskan mengapa perakaran yang keluar tidak selebat batang yang lainnya. Lalu kita periksa untuk percabangan lainnya, dan ini adalah salah satunya. Ini kami pastikan kami lakukan pencangkokan di hari yang sama, dan tampak terlihat ini perakaran yang keluar cukup lebat dan banyak, berbeda dengan batang yang pertama tadi. Pun demikian dengan batang sebelah sini, perakaran yang dibentuk juga cukup lebat. Dilihat secara langsung, bagian sisi yang lain juga mengeluarkan akar. Ini salah satu cabang yang terjangkau dan mudah untuk mengambil video. Akar yang dihasilkan begitu lebat, banyak, besar, dan merata. Lalu faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap keberhasilan cangkok? Yang pertama adalah penggunaan dari zat perangsang akar. Kami biasanya selalu menggunakan perangsang akar dalam hal mencangkok, baik perangsang akar dari organik seperti bawang merah, lidah buaya, dan bahan-bahan organik lainnya, maupun dari bahan kimia yang berasal dari merek pabrikan ataupun dari ZPT. Ini menjadi salah satu faktor penting untuk hasil cangkok yang maksimal, di mana fungsi dari perangsang akar itu sendiri adalah perangsang keluarnya akar pada keratan batang yang dilakukan saat melakukan cangkok, sehingga akar yang dihasilkan relatif lebih lebat, ukurannya besar, dan tentunya dalam waktu yang relatif lebih singkat. Faktor yang kedua adalah kesehatan tanaman, terutama kesehatan ranting atau cabang yang dilakukan cangkok. Pentingnya pemilihan batang atau cabang yang sehat dalam hal melakukan cangkok bisa dilihat secara fisik untuk daun dan percabangan bagian atas. Kemudian ciri lainnya yang menandakan batang itu sehat adalah saat melakukan pelepasan kulit itu relatif lebih mudah, dan kambiumnya yang ada pada lapisan dalam kulit itu relatif cukup banyak. Faktor selanjutnya adalah tanaman dalam keadaan dorman, tidak tumbuh atau tidak sedang berbuah. Kami perlihatkan ini salah satu cangkokan yang keluar akarnya cukup minim. Hal ini dikarenakan batang tersebut dalam masa pertumbuhan. Terlihat di sini banyak tunas baru yang bermunculan, dan tunas ini berada di atas keratan, di mana seharusnya tunas-tunas yang bermunculan terletak di bagian bawah keratan. Tunas yang bermunculan di atas keratan itu akan menyebabkan perlambatan dari tumbuhnya akar. Kemudian ini kami perlihatkan ada cangkokan yang keluar akarnya cukup minim, karena batang tersebut di atas keratan mengeluarkan bunga atau calon buah. Munculnya tunas atau calon buah yang muncul di atas keratan pada batang yang dicangkok akan mengakibatkan perlambatan munculnya akar, karena energi yang seharusnya digunakan untuk mengeluarkan akar digunakan untuk menumbuhkan tunas atau mengeluarkan bunga. Faktor selanjutnya adalah pemilihan dari batang yang akan dilakukan cangkok.
Dalam setiap percabangan, pastinya ada cabang yang menjadi cabang utama di mana secara pertumbuhan dia akan lebih cepat dibandingkan dengan cabang yang lain. Ini salah satu contohnya. Percabangan ini menurut kami percabangannya ada di sebelah kiri, sehingga ketika kita lakukan pencangkokan di tidak cabang utama akan terjadi perlambatan keluarnya akar. Kami perlihatkan percabangan lainnya. Ini ada 3 percabangan, di mana cabang yang kami lakukan cangkok justru bukan cabang utama. Terlihat dari ukurannya kalah dengan cabang yang lainnya, sehingga akar yang keluar juga relatif melambat. Bandingkan hasil akar dari cangkokan batang yang tidak ada percabangan, mana ini merupakan cabang tunggal dari batang utama, tampak keluarnya akar relatif lebih lebat dibandingkan dengan yang tadi. Inilah rangkuman faktor-faktor penyebab keberhasilan dari cangkok. Sekali lagi, ini adalah versi kami, versi Damar Permai Garden. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.